Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kami dapat mengerjakan proposal serta video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pemanfaatan Canva Pro untuk pembuatan materi perkuliahan yang lebih interaktif. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Transformasi Digital. Sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aziz Maksum STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital yang telah memberikan bimbingan dan arahan motivasi kepada kami dalam memahami konsep transformasi digital, termasuk bagaimana teknologi dapat memberikan dampak signifikan dalam dunia pendidikan. Sebelum kita lanjut ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syafiur Rahman Mubarok dengan NPM 2510631250036 dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Edward Rafael dengan NPM 2510631250069. Lanjut, Audrian Nafil Rizky Aulia dengan NPM 2510631250027 dan Wulan Ramadhani dengan NPM 2510631250003. Lanjut. Baik, topik yang akan kami angkat untuk kali ini adalah pemanfaatan Canva Pro untuk pembuatan materi perkuliahan yang lebih interaktif. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Cara penyampaian materi juga perlu berevolusi agar mampu mengikuti kebutuhan mahasiswa generasi digital saat ini. Adapun tujuan utama dalam hal yang kita bahas kali ini, yaitu pertama meningkatkan kemampuan mahasiswa dan juga dosen dalam memanfaatkan platform Canva Pro ini untuk membuat konten pembelajaran. Yang kedua, menghasilkan materi visual yang lebih efektif, menarik, dan juga mudah dipahami. Lalu memberikan pelatihan dan praktik langsung kepada peserta agar familiar dengan fitur-fitur yang ada di Canva Pro ini. Dan juga mendorong kreativitas dalam penyusunan materi perkuliahan serta meningkatkan interaktivitas dalam proses belajar mengajar. Next. Oke, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Jadi, pada bagian latar belakang ini, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penyusunan materi ini. Yang pertama ada metode monoton, yang dimana banyak materi perkuliahan masih berupa slide teks panjang atau file PDF polos yang membosankan. Lalu penurunan atensi, yang dimana gaya penyampaian visual yang kaku, dimana itu membuat mahasiswa itu sulit mempertahankan fokusnya saat dosen membahas materi. Lalu era digital native, yaitu mahasiswa saat ini terbiasa dengan konten visual dinamis seperti video atau infografis di media sosial. Lalu tantangan baru, yang dimana dosen dituntut menyusun materi yang tidak hanya informatif, tetapi juga estetik dan juga interaktif. Next. Oke, di sini permasalahan utamanya yang pertama yaitu visual kurang menarik. Banyak dosen itu masih menggunakan tampilan slide ataupun dokumen PDF yang bersifat statis. Materi ini itu cenderung didominasi oleh teks, minim ilustrasi, dan kurang memanfaatkan elemen visual yang menarik sehingga mahasiswa-mahasiswa ini tuh cepat kehilangan fokus. Lalu selain itu kemampuan desain yang terbatas juga menjadi hambatan. Tidak semua dosen familiar dengan software berat seperti Photoshop ataupun Illustrator yang memerlukan waktu belajar yang cukup lama. Yang dimana di sini mengakibatkan proses pembuatan materi menjadi lambat dan juga seringkali kurang optimal. Lalu di sisi lain, mahasiswa masa kini terbiasa dengan konten visual seperti infografis, video pendek, animasi, dan grafik interaktif. Yang dimana jika materi kuliah tidak mengikuti gaya belajar mereka, proses penyampaian juga tidak berjalan secara maksimal seperti itu. Lalu kebutuhan waktu, di mana dosen ini memiliki waktu yang terbatas. Membuat desain manual dari nol pasti memakan waktu yang seharusnya untuk riset materi gitu waktunya. Yang dimana inilah yang menjadi dasar pentingnya sebuah solusi yang mudah, cepat, dan berkualitas tinggi. Next. Lalu solusi yang dibutuhkan untuk masalah utama ini adalah dengan persyaratan sistem user-friendly, mudah digunakan tanpa memerlukan latar belakang desain grafis. Lalu cloud-based dapat diakses dari berbagai perangkat, contoh laptop, tablet, dan HP tanpa instalasi yang berat. Lalu fitur utama
yang memiliki aset instan, menyediakan ribuan template, foto, dan elemen grafis siap pakai. Lalu yang sangat penting yaitu kolaboratif, mendukung pengerjaan bersama antar dosen dan asisten dosen secara real time. Nah, untuk menanggapi masalah ini, Canva Pro menjadi solusi paling relevan. Canva Pro merupakan platform desain grafis berbasis cloud yang dapat digunakan oleh siapapun, baik pemula maupun pengguna yang berpengalaman. Canva Pro menyediakan fitur lengkap, mulai dari template premium, elemen grafik profesional, editor video, hingga integrasi AI. Proses editing pun sangat mudah, cukup dengan drag and drop. Selain itu, Canva Pro juga memungkinkan pengguna bekerja di berbagai perangkat, seperti laptop, tablet, maupun smartphone. Materi tersimpan otomatis di cloud, jadi auto-save, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bagi dunia pendidikan, Canva Pro mampu mempercepat proses pembuatan konten, meningkatkan estetika desain, dan menciptakan materi yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah strategi dan solusi teknologi. Kenapa kita pakai Canva Pro? Karena Canva Pro itu mempunyai efisiensi yang tinggi, menghasilkan desain kualitas profesional tanpa memberatkan kinerja RAM dan CPU. Karena Canva Pro ini berjalan di cloud gitu. Lalu karena cloud arsitektur ini desain tersinkronasi otomatis, aman, dan bisa dilanjutkan di mana saja. Lalu intuitif, sistem drag and drop yang memangkas waktu belajar software. Lalu resource yang melimpah juga, tidak perlu mencari gambar lagi di Google, semua sudah tersedia di library Canva-nya. Selain itu, manfaat-manfaat lain yaitu meningkatkan estetika dari pembelajaran sehingga mahasiswa lebih tertarik dan fokus. Lalu mendukung efektivitas penyampaian materi karena visual yang baik dapat mempercepat pemahaman. Lalu meningkatkan kreativitas juga, baik dalam presentasi maupun tugas berbasis desain. Lalu meningkatkan efisiensi waktu bagi dosen karena Canva Pro menawarkan fitur otomatis yang mempercepat proses pembuatan materi. Lalu mendukung budaya kolaborasi digital. Canva Pro menyediakan fitur editing bersama secara real time. Dengan manfaat tersebut, penggunaan Canva Pro dapat memberikan perubahan nyata terhadap pembelajaran digital di kampus. Lalu, tujuan dari kegiatan ini memberikan edukasi pemahaman tentang pemanfaatan fitur-fitur Canva Pro dalam perancangan materi ajar. Lalu pelatihan, melatih peserta secara teknis untuk membuat slide presentasi, infografis, dan modul digital. Lalu interaktivitas, mendorong terciptanya konten kreatif yang mampu meningkatkan partisipasi dan pemahaman mahasiswa di kelas. Nah, indikator keberhasilan ini adalah dengan 80% peserta mahir menggunakan fitur inti. Lalu maksimal waktu yang dibutuhkan untuk membuat desain yaitu 45 menit. Dan juga satu karya minimal per peserta. Selanjutnya ada fitur operasional kunci, yaitu yang pertama ada brand kit, menyimpan logo, palet warna, dan front institusi agar desain konsisten. Lalu ada background remover, menghapus latar belakang foto, produk, atau orang hanya dengan satu klik. Lalu ada smart resize, mengubah satu desain ke berbagai ukuran PPT dan ke story IG secara instan. Lalu ada AI Magic Write and Design untuk mempercepat pembukaan layout dan teks. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan program pelatihan Canva Pro dirancang dalam beberapa fase. Fase pertama adalah persiapan, yaitu penyusunan modul pelatihan, pemilihan contoh template, persiapan akun Canva Pro, serta pengaturan perangkat dan ruang pelatihan. Dalam tahap ini, tim memastikan seluruh peserta dapat mengakses dan memahami materi dasar sebelum memulai pelatihan. Yang kedua adalah pelaksanaan dan pelatihan, yang terdiri dari sesi pengenalan antarmuka Canva Pro, workshop, pembuatan slide, pembuatan infografis, serta tutorial pembuatan video. Peserta kemudian mengikuti mini challenge, yaitu membuat satu karya desain dalam waktu 30 hingga 45 menit. Fase ketiga adalah implementasi dan evaluasi, di mana peserta membuat materi kuliah lengkap sesuai bidang masing-masing, kemudian melakukan sesi showcase, feedback, dan penilaian berdasarkan kreativitas, interaktivitas, dan kesesuaian materi. Selanjutnya,
Lalu di sini ada jadwal proyek atau timeline. Yang pertama itu ada persiapan materi, rincian aktivitasnya itu seperti menyusun modul, contoh desain. Outputnya itu seperti draft modul. Yang kedua ada publikasi, rincian aktivitasnya itu promosi, G-form, dan teknis. Outputnya itu peserta terdaftar. Yang ketiga ada pelaksanaan. Rincian aktivitasnya itu pengenalan dan pembuatan slide. Outputnya itu seperti satu karya slide. Yang keempat ada lanjutan. Rincian aktivitasnya itu seperti infografis dan video pembelajaran. Outputnya itu karya video. Yang kelima ada evaluasi dan laporan. Rincian aktivitasnya itu showcase, sertifikat, laporan. Outputnya itu laporan akhir. Next. Selanjutnya ada tim pelaksana. Yang pertama adalah project manager yang bertanggung jawab mengelola jalannya program, koordinasi tim, dan penyusunan laporan akhir. Yang kedua ada technical specialist, yaitu melakukan pendampingan teknis Canva Pro, troubleshooting akun, dan demonstrasi fitur-fitur canggih. Yang ketiga ada kreatif dan merancang desain publikasi, dokumentasi foto atau video kegiatan, editing video, dan penerbitan sertifikat. Oke, di sini ada rincian anggaran biayanya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya. Ada mekanisme pelatihan. Yang pertama itu ada registrasi, yaitu peserta mendaftar melalui Google Form dan bergabung ke grup koordinasi. Yang kedua ada workshop, yaitu penyampaian materi via Zoom atau Meet, dilanjutkan dengan demo praktis. Yang ketiga ada challenge, peserta membuat karya mandiri atau slide atau video sebagai syarat kelulusan. Yang keempat itu sertifikasi, yaitu showcase hasil karya terbaik dan pembagian sertifikat. Jadi kesimpulannya itu pemanfaatan Canva Pro adalah solusi nyata untuk meningkatkan kualitas visual materi belajar tanpa kompleksitas teknis, menciptakan pengalaman perkuliahan yang lebih menarik dan interaktif bagi mahasiswa digital sampai natif. Dengan fitur yang lengkap, mudah digunakan, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan, Canva Pro mampu membantu menyajikan materi kuliah yang lebih menarik, interaktif, dan profesional. Selanjutnya. Sebelum kami tutup, kami dapat menyimpulkan bahwa Canva Pro merupakan platform desain modern yang sangat relevan bagi institusi pendidikan di era digital. Next. Kami menyarankan program pelatihan ini sebaiknya tidak berhenti di sini, namun dilakukan secara berkala setiap semester untuk menyegarkan kemampuan dosen dan memperkenalkan fitur-fitur baru. Disarankan untuk membuat bank aset kampus di Canva atau brand kit chart yang diakses seluruh dosen. Ini menjamin konsistensi visual branding universitas di setiap materi. Dan kami juga menyarankan agar pengguna Canva Pro diperluas, baik oleh mahasiswa maupun dosen. Sebagai bagian dari proses penyusunan materi pembelajaran, selain itu, pelatihan berkala juga perlu dilakukan agar seluruh sivitas akademika semakin familiar dengan teknologi ini. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan, mulai dari dokumentasi resmi dari Canva Pro, jurnal terkait media pembelajaran digital, hingga artikel tentang pengembangan materi visual. Referensi ini kami gunakan sebagai dasar penyusunan materi maupun pendukung dalam analisis manfaat teknologi yang kami paparkan. Sekian video presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.